Nggak mau kalah dong Iya, dengan nggak apa-apa dong, peternak Mbak. sukses lain di luar Betul. sana ya. Halo dulur GDM Info dimanapun berada, balik lagi di segmen GDM Versus bareng Fitri di sini masih dalam edisi di rumah aja, dan jangan lupa selalu cuci tangan ya dulur ya, jaga kebersihan selalu, tetap juga jaga jarak dan jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting sekali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk konten ini agar bisa lebih bermanfaat. Oke, untuk di video kali ini Fitri sudah menghadirkan salah satu narasumber yang kece badai. Halo Dokter Dinta ya di sini ya. Iya. Nah, kita nanti akan ngomongin tentang bebek petelur dan bebek pedaging. Lah, Ya, ini kan betul. satu tema yang menarik sekali ya Dokter Dinta Betul ya. banget, Mbak. Jadi kalau menurut Fitri nih dari segi yang baca-baca kayak gitu, antara bebek dan ayam, ini kan sisi ketahanannya itu kan lebih tahan bebek ya. Terbukti dari jumlah kematian ayam kan yang tinggi, sedangkan Betul. bebek kan rendah gitu ya. Tapi kalau ngomongin masalah bebek petelur sama bebek pedaging, ternyata tuh banyak banget loh di sana itu yang masih bingung. Sebenarnya yang lebih menguntungkan itu yang petelur apa pedaging ya? Kalau kita ngomongin masalah bebek ini Mbak ya, Mm-mm. ada dua jenis sih, petelur sama pedaging Betul. nih. Nah, manajemennya bagaimana itu juga agak berbeda juga Mbak. Mm-mm. Nah, dari kebutuhan proteinnya, Betul. kemudian cara pakannya, Mm-mm. kemudian nutrisi yang lainnya juga. Kemudian juga sama ini, dalam pemeliharaan. Mm-mm. Suhunya, kemudian kandangnya, ada pemberian cahaya itu beda juga Mbak. Oh, ya gimana tuh kalau bisa diceritakan lebih Nah, lengkap lagi? Kalau kita ngomong masalah kebutuhan dari metabolismenya dulu ya, Betul. nah, kita bahas tentang protein nih. Ah. Nah, kalau protein kan memang ini penting sekali Mm-mm. untuk metabolisme tubuh, terutama ternak, Betul. untuk pembuatan asam aminonya juga ya. Kalau kita melihat bebek petelur atau bebek pedaging, ini dibagi juga Mbak fasenya. Mm. Jadi beda. Mm-mm. Jadi protein ini diperlukan, tapi juga mulai dari fase pertumbuhan dari bebeknya juga. Mm-mm. Nah, kalau bebek petelur, nah, kan karena dia petelur nih, Betul. dibagi di tiga fase. Karena lebih lama. Karena lebih lama, Betul. karena dia menghasilkan telur. Ya. Fase starter, grower, kemudian masuk ke layer juga. Mm-mm. Jadi kalau starter ini dari umur 1 sampai 8 minggu. Mm-mm. Nah, ini kebutuhan proteinnya kira-kira 17 sampai 20%. Oke. Nah, jadi harus membutuhkan sekian persen, Mm-mm. 17 sampai 20%. Sedangkan kalau untuk yang masa grower dimulai dari umur 9 sampai 20 minggu. Ini kebutuhannya 15 sampai 18% biasanya. Oke. Oh, lebih turun juga ya? Benar, lebih turun. Tapi tidak terlampau jauh Iya, iya, ya turunnya betul, ya. Tapi betul. kalau masuk masa untuk layer 20 minggu, ini kebutuhannya 17 sampai 19%. Oh, Nah, jadi gitu. gini, kenapa dibedakan? Nah, karena dari segi pertumbuhannya, starter kan masih anakan nih. Iya. Nah, jadi membutuhkan istilahnya protein, mineral, Iya. karbohidrat itu yang di-push, yang Iya. di-up terus sampai masa dia menuju ke growernya, persiapan dia untuk pembentukan sel-sel telurnya. Betul. Jadi kalau untuk fase yang starter itu penting sekali fokuskan Mbak. Mm-mm. Meskipun itu petelur ataupun pedaging ini sama. Jadi kebutuhannya untuk proteinnya tadi beda. Kalau untuk petelur sekian persen, kalau untuk pedaging hanya dibagi 2 fase. Starter sampai ke grower aja. Oke. Nah, karena kan dia cuma penumbuhan pertambahan bobot kan Iya, di sini. betul, betul. Nah, kalau untuk fasenya ada 2, starter sama grower. Mm-mm. Umurnya hampir sama kayak yang fase yang di petelur, 0 sampai 8 minggu, kemudian 8 sampai 20 minggu, itu hampir sama. Cuma kebutuhan proteinnya beda. Oh, Kalau gitu. yang fase starter pedaging 22%. Oke. lebih tinggi. Lebih tinggi. Betul. Karena memang untuk membentuk daging ya. Betul banget, Betul. untuk pertambahan bobot Iya, iya, kan. iya. Kalau untuk yang fase grower itu 17%. Iya, oke. Berarti ini dari segi manajemen pemeliharaan aja, petelur tuh lebih lama karena Betul. lebih banyak tahapannya. Intinya kayak gitu betul ya. banget, betul banget. Terus kalau semisal menarik ini masalah manajemen pemeliharaan ya, karena beda-beda juga, otomatis juga pakannya juga akan beda juga kan. Betul banget, Pakan Mbak. ini kan krusial ya dulur ya gitu. Jadi
Nah. memang di setiap kita ternak apapun ya, pakan ini selalu krusial gitu. Nah, pasti ada perbedaan juga berarti di Betul, pasti. cara ngeraciknya ya, Pasti, atau mungkin ada pasti, tips-tips menarik yang mungkin Dokter Binta punya ya antara Betul. bebek petelur sama bebek pedaging. Nah, Betul. seperti apa itu? Nah, tapi kalau untuk formulasinya itu beda-beda, Mbak. Mm-mm. Jadi dibedakan dari konsentrasinya atau persentasenya berapa persennya. Oke. Nah, kalau kalau yang saya sarankan untuk awalan starter ini memang lebih baik menggunakan pakan yang sudah jadi atau pabrikan. Oke. Nah, karena tadi kan nutrisinya harus pas. Pas. Nah, 20%-an sekian kan untuk proteinnya. Mm-mm. Lebih baik memang menggunakan pakan dari pabrik. Nah, ataupun pakan yang memang sudah terjamin. Mm-mm. Nah, kalau kita self mixing sendiri, takutnya nanti di awal-awal fase umur-umur kurang dari 2 minggu, kan itu fase-fase kayak brooding kan, Yeah. hampir sama kayak ayam nih. Nah, itu merupakan fase yang penting untuk pembentukan bianya kan, dari pencernaan dan kawan-kawannya juga. Nah, kalau kita menggunakan self mixing, takutnya kebutuhan nutrisinya nggak sesuai. Bener juga, Nah. masuk akal juga sih. Nah, nggak sesuai. Alhasil nanti ada namanya pertumbuhan tuh kerdil. Ya, ya, ya. Nah, kerdil ataupun terhambat. Mm-mm. Nah, kalau sudah kerdil terhambat tidak pas dengan bobot yang diharapkan untuk menjelang untuk produksi seperti untuk telur ataupun penambahan bobot, takutnya nanti dia rentan untuk kematian, Mbak. Ya. Mm-mm. Nah, langkah baiknya kita memang menggunakan dari pakan yang masih dari pabrikan Pabrikan, saja. oke. Memang mahal, tapi itu lebih worth it lah, Iya, lebih oke. bagus lah seperti itu. Oke. Kemudian Kalau kita sudah memasuki fase-fase umur-umur kayak grower, itu bisa kita menggunakan self mixing sendiri, campuran. oke. Nah, ada beberapa nanti mungkin dimunculkan Yes, tabelnya ya. ya, nanti akan Nah. kami munculkan juga. Contoh ransumnya untuk di umur-umur 9 sampai 22 minggu bisa menggunakan adanya jagung giling, kemudian Oke. dedak halus, Hmm. kemudian adanya ubi-ubian, Mm-mm. ditambahi dengan adanya tepung ikan ataupun bunting kelapa. Persentasenya, nah kalau yang saya contohkan di sini ya ada beberapa kayak jagung giling, dedak halus, ubi kayu, Yeah. tepung ikan, buntil kelapa, buntil kedelai. Nah ini kita mix semua sampai 100 kilo. Oke, ini dalam artian kita ngeraciknya 100 100 kilo, ya. nah, Oke. karena lebih enak lah, lebih pas 100 kilo Oke, kan. Nah, oke. jadi kebutuhannya dia 100%. Oke. Jadinya, kalau kita cuma membuat 50 kilo kan kurang dari 100% kok Mbak jadinya. Oke. Nah. Oke, ini antara petelur dan pedaging juga komposisinya sama seperti itu ya, Dok ya? Kalau kita ngomong ada yang beda juga. Hmm. Nah, mungkin lebih ditekankan ke dedak halusnya berapa persen. Ini yang ataupun mana nih? Bebek petelur? Bebek petelur. Mm. Nah, kalau bebek pedaging biasanya cuma kita tambahin dengan jagung yang lebih banyak. Oke, kenapa harus jagung nih? Karena kan Alasannya kita apa? membutuhkan karbohidrat yang tinggi nih untuk penambahan bobot. Oh gitu, oke, Jadi alangkah oke. baiknya kalau kita memberikan pakan yang agak lebih berat untuk yang bebek pedaging Oke, seperti itu. Fitri bisa nangkep di sini ya. Jadi memang ada satu benang merah di sini ya. Kalau dulur memang tertarik untuk membudidayakan bebek pedaging, itu artinya harus fokus di penambahan bobot terus Betul, ya. betul. Termasuk juga kalau ngeracik makanan pun ya, itu harus difokuskan di penambahan karbohidratnya Betul, seperti itu ya. seperti itu. Iya, Penambahan oke. adanya jagung ataupun konsentrat. Oke, Nah, oke. Dan menurut Fitri juga penambahan suplemen ini juga penting sekali ya. Betul banget, Mbak Fitri. Baik di bebek pedaging maupun di bebek petelur ya. Terutama juga di masa-masa apa namanya yang step awal tadi itu ya. starter, masa-masa pertumbuhan. Karena pasti jelas sekali baik di petelur sama pedaging itu butuh meningkatkan imunitas kan pastinya Betul ya. sekali. Di suplemen organik cair GDM itu juga sudah mempunyai bakteri-bakteri lengkap ya, termasuk Bacillus juga yang pasti akan sangat berguna juga untuk meningkatkan imunitas di ternak bebek pedaging Betul. maupun petelur ya. Betul banget Mbak Fitri. Oke, kemudian ini kalau masalah kandang nih ya, ini Betul. kandang juga sebagai rumahnya kan juga Nah. penting juga ya kan. Fitri tahu ada dua macam tipe kandang, panggung sama tanah. Nah, apakah ada kecocokan kayak kita biasanya kalau ngisi silang kayak gitu, bebek petelur mungkin cocoknya di panggung atau pedaging atau mungkin seperti apa, Dok? Nah, kalau kita melihat antara kandang panggung ataupun yang tanah atau postal, mau itu bebek pedaging, bebek petelur tuh bisa digunakan, Mbak. Oke. Cuma ada plus minusnya masing-masing ini. Kalau kita memulai dengan bebek petelur menggunakan kandang panggung itu boleh. Hmm. Nah, tapi kebanyakan karena bebek petelur menghasilkan telur nih.
dan juga sifatnya dari bebek ini merupakan yang kelompok ataupun berkelompok, sering bergerombol kemana-mana dia dengan kelompoknya, kan membuat hentakan ataupun gerakan dalam kandang nih. Oh Kalau iya, panggung kan, oke. kalau terlalu banyak populasi atau terlalu sering bergerak kan akhirnya bergetar nih. Iya, betul, Nah, betul. takutnya nanti telurnya ini akan retak, Mbak. Nah, Masuk akal juga sih ya. retak Terus. kan dasar dari panggung ini kan ada celah-celahnya nih. Betul. Nah, takutnya itu jatuh ataupun retak di situ. Nah, itu kan Oke. juga merugikan untuk peternaknya. Mm-mm. Nah, kalau untuk kelebihannya dari kandang panggung, itu ventilasinya itu sirkulasinya lebih bagus. Oke. Karena dia terbuka. Betul. Terbuka, panas matahari atau sinar matahari masuk dengan sempurna. Dan menurut Fitri lebih higienis juga sih. Maksudnya Betul kalau banget. lewat tanah kan juga kita Iya. nggak tahu ya dalam tanah ini ada Betul, apa, seperti betul. apa ya. Kalau untuk kontak langsung dengan tanah juga lebih meminimalisir kan, Mbak. Oke, Nah, ya. tapi kalau untuk yang tadi sinarnya masuk itu juga penting untuk pertumbuhan dari bebeknya juga. Terutama untuk petelur nih, karena petelur kan mengandalkan namanya hormonal nih. Iya. Terutama yang FSH. FSH di sini untuk pembentukan folikel telur atau sel telur. Nah, yang dibutuhkan adalah cahaya pastinya. Iya. Nah, kalau matahari sudah maksimal masuknya cahayanya, pasti perkembangan dari hormonalnya juga akan lebih bagus. Iya, betul. Ah. Kalau bebek pedaging seperti apa nih? Kalau Contohnya untuk bebek gimana? pedaging ini untuk kita menggunakan panggung boleh, tapi kan karena tadi kan bebek ini ada selaputnya nih kalau di kakinya. Kaki, Nah, betul. beda dengan ayam kan. Iya. Nah, selaputnya ini akan sering terluka, Mbak, kalau dia dengan menggunakan bebek yang kandang panggung. Oh gitu. Nah, kan ada oke. sela-selanya di Mm-mm. panggung itu, dan juga serat-serat kayu terkadang kan juga Iya. terkelupas. Iya, Nah, iya, mengakibatkan selaputnya ini akan luka. Nah, kalau luka biasanya ini akan stres bebeknya. Oke. Nah, Betul sih, menurut Fitri juga antara kandang panggung sama kandang tanah ini banyak sekali kelebihan sama kekurangannya. betul. Termasuk kalau segi manajemen pemeliharaan mungkin lebih bagus panggung ya, tapi Betul. kalau dari biaya pembuatannya Nah, lebih ya, mahal kalau panggung, Mbak, Lebih pasti. mahal, betul. Oke. Maintenance-nya lebih mahal. Kalau yang tanah atau yang postal kan cuma hanya membangun sekitaran saja sebagai Iya, iya. sekat. Iya, oke. Kemudian ada teduhannya seperti itu. Kalau pengalaman di lapangan, Kak Dinta pernah nggak sih mungkin di bebek petelur atau bebek pedaging yang pernah ditemui seperti itu? Kalau untuk selama ini di lapangan biasanya kebanyakan memang menggunakan yang tanah kan, Mbak. Yang tanah ya? Nah, yang tanah karena melihat dari lingkungan sekitar, keadaan dari peternaknya hanya ada tanah aja ataupun tidak juga cukup untuk biaya seperti Oh itu. gitu, oke. Tapi mungkin juga harus diimbangi lagi-lagi karena kita juga tidak tahu kan di tanah ini ada betul zat banget. apa saja gitu yang bisa menyebabkan mungkin imunitas dari bebek kita itu turun gitu loh. Betul, betul Nah, banget, lagi-lagi Mbak Fitri. mungkin kalau Fitri mungkin bisa menyarankan dulur antara pakai kandang apa ya, panggung apa, tanah gitu. Mungkin bisa pakai tanah, tapi dari bebeknya sendiri juga harus ditingkatkan imunitas. Ini juga Fitri berarti menemukan satu lagi alasan kenapa kok dulur ternak GDM ya antara bebek pedaging sama petelur itu tetap harus menggunakan suplemen organic cair GDM ya. Betul banget, Karena Mbak Fitri. selain meningkatkan imunitas, itu membuat kotoran itu kering gitu loh. Betul, Nah, betul. ini kan kita mencegah agar kotorannya itu jangan sampai lembab ya, sehingga menyebabkan apa ya, di ternak Kayak bebek kan ini, menyerang kalau banyak penyakit. adanya amonia, Mbak. Betul, betul. Amonia ini kan kalau sudah tinggi sekali dalam kandang itu mengakibatkan penyakit yang juga rentan sekali kena kayak snot Iya, seperti betul, itu. betul. Jadi Fitri menyarankan sekali untuk dulur sekalian yang bingung antara kandang panggung atau kandang tanah, banyak kelebihan dan kekurangan, tapi kalau untuk bisa menekan biaya, sebaiknya boleh di kandang tanah, harus diimbangi dengan pemberian suplemen organik cair GDM ya, dulur ya, jangan lupa. Jadi selain kandangnya juga nggak bau, mengurangi bau amonia juga ya, Betul. dan meningkatkan imunitas bebek Anda gitu ya. Betul banget. Oke, kalau Fitri bisa apa ya namanya ya, merangkum ya, bukan merangkum sih, kayak sudah merangkum dari bacaannya. Kalau di bebek pedaging itu kan kita cepet dapat uangnya ya, Iya. karena kan cuma berapa nih, sebulan mungkin ya, Kurang 2 lebih bulan. cuma 2 bulan aja. 2 bulan ya. Nah. Tapi kalau bebek petelur ini kan kita mesti nunggu sampai 5 bulan, 6 bulan Betul, gitu kan, betul. gitu. Nah, sebenarnya yang mungkin kalau menurut Fitri itu tuh lebih enakan cepat dapat duitnya itu bebek pedaging sih gitu. Tapi Fitri juga nggak tahu sih penjelasan dari Dokter Dinta seperti apa kalau dari nilai jualnya, terus prospek pasarnya itu seperti apa, Dok?
Kalau kita lihat pasar ya Mbak ya, itu memang masing-masing sih. Tergantung daerahnya juga nih. Kalau daerah kayak di daerah mana ini yang Brebes ya, ataupun mana itu yang sentral telur asin. Kan bebek petelur lagi happening banget kalau di sana. Iya betul. Kalau kita ngomong masalah mana yang lebih enak, cepet dapat duitnya, memang pedaging. Betul. Nah, tapi kalau memang ingin continue terus, istilahnya dia tidak putus terus, bisa menggunakan dari yang bebek petelur. Nanti pun juga hasil dari akhir bebek petelur juga bisa dijadikan bebek potong seperti itu. Tapi dengan harga yang beda pastinya. Tidak seperti harga dengan bebek potong yang memang dijadikan potong seperti itu. Betul. Kalau dikasih pertanyaan seperti itu dan Fitri memposisikan sebagai nanti calon peternak ya, calon ternak sukses dulu ya. Nggak mau kalah dong dengan peternak sukses lain di luar sana ya. Fitri no offense nih ya, tapi Fitri memang belum pernah punya kan kandang ya dari bebek petelur sama bebek pedaging. Tapi kalau menurut Fitri nih, kalau dari penjelasan Dokter Dinta tadi nih, bebek pedaging itu memang banyak sekali dibutuhin kan, kayak banyak banget warung makan gitu ya. Istilahnya banyak lebih nyerep lah ke pasarnya gitu lebih ya. banyak ke kuliner sih sekarang memang. Betul. Dan juga dapat duitnya juga lebih cepat karena cuma 2 bulan kan sudah bisa dapat gitu. Sedangkan kalau bebek petelur kita mesti nunggu lama gitu. Tapi sekarang juga bebek telurnya bebek ini kan juga bisa digunakan untuk banyak hal ya. Karena lebih naik juga. Lebih naik juga sekarang. Dan kalau bebek petelur itu selain nanti sudah masa lewat akhirnya masih bisa digunakan untuk bebek potong. Nah, nggak tahu sih kalau Fitri sih milihnya kok bebek pedaging. Enggak, malah bebek petelur tuh kayaknya lebih menguntungkan ya gitu loh, karena dapat duitnya bisa double kan. Benar, dua kali telur dan juga dari dagingnya gitu loh. Cuman gimana nih kalau dulur GDM sekalian di luar sana gimana? Coba komen ya dulur ya, mungkin pilihan Fitri ini enggak nih kayaknya bebek pedaging ini di tempat saya ya, karena penjelasan Dokter Dinda juga sesuai dengan wilayahnya juga ya. Betul gitu. banget. Coba komen dulur ya kalau ada yang mesti dikomenin dari kita perbincangan kita tadi itu ya. Nah dulur GDM seperti itu perbincangan Fitri dengan Dokter Dinta di edisi GDM versus antara bebek petelur dan juga bebek pedaging. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya. Fitri mau ngangkat topik apa juga silakan dulur juga bisa kontribusi untuk komen ya di komentar di bawah ini, silakan diisi aja. Jangan lupa subscribe, sekali lagi Fitri ingatkan agar Fitri semakin semangat untuk bikin konten yang bermanfaat ya untuk dulur GDM dimanapun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.